Dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang bertepatan dengan 800 tahun Kidung Segenap Ciptaan karya Santo Fransiskus dari Asisi, Ordo Fratrum Minorum Provinsi Santo Mikael Malaikat Agung Indonesia menggelar seminar nasional bertema Iman, Kebijakan Publik, dan Keadilan Ekologis, Refleksi Kebangsaan 80 Tahun Kemerdekaan. Acara ini berlangsung Sabtu 9 Agustus 2025 di Ballroom Vincentius Putra Jakarta Pusat dan dihadiri lebih dari 400 peserta dari berbagai kalangan. Minister Provinsi OFM Pater Mikael Peruhe OFM menjelaskan bahwa seminar ini menjadi ajang dialog lintas agama, lintas kelompok, dan lintas disiplin ilmu. Tujuannya mendorong kepedulian bersama terhadap krisis ekologis dan keberpihakan pada kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin. Tahun ini, keluarga besar Fransiskan di seluruh dunia itu merayakan 800 tahun The Canticle of Creation, Kidung Saudara Matahari. Maka sejak Januari tahun ini, di Roma sudah deklarasikan supaya semua anggota keluarga besar Fransiskan dimanapun dia berada mengajak seluruh umat dan siapapun yang berkehendak baik untuk merayakan Kidung Segenap Ciptaan ini dalam bentuk perayaan-perayaan keagamaan, liturgi, tapi juga dalam refleksi. Maka di Indonesia kami mencoba untuk melakukan refleksi bersama. Pada bulan Mei, kami mengundang orang-orang muda dari perwakilan di universitas-universitas yang ada di sekitar Jakarta dalam konteks dialog lintas iman. Orang-orang muda datang di tempat yang sama ini dan begitu antusias memberikan refleksi-refleksi mereka tentang keselamatan ibu bumi di dalam konteks Indonesia ini, dan berharap bahwa di masa depan komunitas-komunitas orang muda ini akan terus diberi kesempatan untuk bersuara tentang nasib ibu bumi ini, lebih-lebih dalam konteks kebangsaan keindonesiaan ini. Lalu kami juga berpikir tidak hanya di level orang muda yang berbicara, tapi juga berpikir menyelenggarakan satu pertemuan di mana semua orang bisa datang dan ikut di dalam refleksi bersama. Ini bukan urusan agama, tidak. Ekologi itu melampaui urusan-urusan agama. Karena itu pertemuan seminar kebangsaan ini terbuka bagi siapapun. Kami berharap bahwa dengan perjumpaan refleksi bersama ini bertumbuhlah kesadaran-kesadaran baru untuk melihat secara nyata apa yang sedang terjadi dengan Ibu Pertiwi kita ini. Tentu saja ini menjadi momen dialog antar agama, dialog antar kelompok, dialog juga antar disiplin ilmu. Dan ini penting. Paus Fransiskus di dalam Laudato Si mendorong perjumpaan-perjumpaan dialogis ini supaya itu semua bisa berbagi dan bisa bersama-sama memiliki keprihatinan global dan langkah-langkah global yang bisa kita lakukan di tiap-tiap komunitas yang terkecil. Karena itu teman-teman ini diundang datang dengan kapasitas tidak hanya teoritis mereka, tapi juga pengalaman-pengalaman keterlibatan konkret untuk berbagi bersama para peserta seminar ini supaya bisa menularkan inspirasi-inspirasi bagus bagaimana kita secara bersama-sama bisa melakukan sesuatu demi keselamatan saudari Ibu Pertiwi ini. Dan juga keberpihakan pada orang-orang yang rentan, seperti orang-orang miskin, tapi juga perempuan dan anak-anak. Nah, itu harapan kami, sehingga spiritualitas yang mungkin dilihat selama ini hanya dimiliki oleh keluarga besar Fransiskan atau gereja Katolik, sebenarnya tidak. Ini spiritualitas dunia yang perlu dibagikan kepada semua orang, karena disitulah
kita bersatu, berjumpa untuk melakukan sesuatu yang paling penting dan mendasar menyelamatkan ibu bumi ini. Isu sampah juga menjadi sorotan. Kepala Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup, Sasmita Nugroho, menyebut tanggung jawab produsen atas sampah terus didorong meski pengelolaan limbah rokok belum mendapat perhatian serius. Tanggung jawab perusahaan terhadap sampah ini terus dilakukan, Pak. Untuk khusus rokok mungkin masih belum, yang sedang kita ini kemasan-kemasan itu, yang kemasan plastik, Indomie segala macam, itu yang sedang digarap untuk tanggung jawab mereka menyelesaikan sampah itu. Nah, mungkin untuk kasus rokok mungkin itu sebagai sebuah masukan yang nanti akan kita coba angkat. Dalam diskusi, para narasumber juga menyoroti pentingnya pendidikan ekologi sejak dini. Pater Andreas Atawolo menegaskan kesadaran akan krisis lingkungan perlu dibangun mulai dari keluarga, sekolah, hingga lembaga keagamaan. Momen ini kita berbicara tentang Kidung Segenap Ciptaan 800 tahun lalu yang dibuat oleh Santo Fransiskus, dan kemudian Laudato Si, ensiklik dari Paus Fransiskus yang inspirasinya adalah dari Kidung Segenap Ciptaan ini, itu mau mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Santo Fransiskus dan yang disuarakan oleh Paus Fransiskus itu relevan bagi dunia, tidak memandang agama apa, bahasa apa, negara apa, tetapi itu suatu keprihatinan global yang ditunjukkan kepada kita, dan faktanya kita semua alami ya krisis perubahan iklim. Maka seminar hari ini tentu sangat berdampak ya, kiranya kita berharap kehadiran teman-teman di sini, semua umat yang hadir di sini, kiranya membawa pesan ini terutama dalam tindakan praktis mereka. Nah, untuk suatu pada level pengetahuan ya, memang ya yang disebut dengan ekologi ya, suatu studi khusus tentang dunia ekologi berkembang sekarang ya, pada level sekolah tinggi dan juga untuk pendidikan anak-anak ya, itu ya, dirancang kurikulum ya untuk mengerti tentang realitas alam, mengenal realitas alam, dan kemudian juga ya tindakan-tindakan konkret untuk turut merawat realitas alam sebagai rumah kita bersama. Jadi apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam Laudato Si, bahwa salah satu cara untuk membangun kesadaran tentang krisis global ini ialah melalui pendidikan. Dan itu dimulai pertama-tama dia sebut di sana dari keluarga, dari komunitas pendidikan, dari sekolah, dari para religius juga dia sebut ya, seminari-seminari hendaknya merancang ya suatu pembelajaran yang membangun ya, kesadaran siswa tentang krisis global yang sedang kita alami. Sementara Pater Mikel menambahkan, keluarga besar Fransiskan telah menerapkan pelajaran ekologi di sekolah-sekolah yang mereka kelola, lengkap dengan buku panduan bagi guru dan siswa. Keluarga besar Fransiskan di Indonesia, lebih-lebih para suster yang punya sekolah-sekolah, kami dorong untuk mulai membuat pelajaran ekologi di sekolah-sekolah, dan mereka punya buku-buku panduan untuk pengajaran itu. Nah, juga teman-teman GPIC sudah memproduksi buku pelajaran ekologi untuk tingkat-tingkat SMP, SMA, dan itu diajarkan dengan maksud supaya generasi ini sudah mulai dibekali dengan pemahaman dasar tentang ekologi itu. Bahkan tadi saya mau tanya juga di narasumber, karena tadi disinggung juga sebenarnya soal pendidikan itu menjadi kunci untuk kehadapan ekologi di masa depan. Sebenarnya kita bisa mempengaruhi juga Kementerian Pendidikan untuk menentukan sistem pendidikan di negara Indonesia dengan ekologi yang begitu beragam. Mestinya sistem pendidikan ekologis itu menjadi utama, karena tidak bisa kita mengharapkan perubahan kalau generasi sekarang tidak bisa betul-betul masuk di dalam sebuah sistem pendidikan ekologis. Dan di sejumlah tahun yang akan datang, baru di situ kita melihat hasil dari seluruh proses pendidikan ini. Saya pernah bicara dengan satu kelompok pendidik, dan para suster mengatakan, wah ini kami capek karena setelah kami mengajarkan hal-hal itu pada anak-anak,
Tidak ada perubahan sikap. Saya tanya, sudah berapa tahun susah mengajar itu? Yang mengatakan 3 tahun. Itu baru 3 tahun. Jangan pernah menghasilkan berpikir sudah selesai tujuan itu. Ini sebuah perjalanan pendidikan yang panjang. Maka saya kira dorongan kita mestinya negara ini bisa merumuskan sistem pendidikan nasional itu juga pro pada lingkungan hidup. Ibu Sandrayati Moniaga dari Komnas HAM menambahkan, ekologi harus melampaui batas agama. Menurutnya, ekologi harus mendapat porsi yang sama penting dengan ekonomi dan politik, terutama dalam refleksi kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. Di LH itu dari udah puluhan tahun ada Adiwiyata, program Adiwiyata untuk sekolah. Tapi lebih banyak memang aspek fisik. Jadi sekolahnya bersih, ada pemilahan. Saya usul Pak, mumpung Bapak di sini ada pater, itu diperdalam karena tanpa ada materi ekoteologi, dia nggak akan bisa masuk. Dia hanya di luar aja ya. Jadi pasti seneng lah. Saya dukung sekali. Dan ada pesantren ya, pesantren ekologis yang udah dibangun di Garut, di Bogor. Jadi itu juga sebenarnya mitra juga untuk melihat bahwa persoalan ini bukan persoalan atau kepedulian dari salah satu agama, tapi dia memang lintas agama. Kami bekerja sama dengan satu pesantren di Garut. Dalam kaitan pesantren itu cukup dekat dengan kami, dan juga kami berdialog atau berdistribusi informasi tentang ekologi, dan itu mulai jalan. Itu satu contoh. Jadi ada tambahan kayaknya Pak. Beberapa pesantren itu mulai melihat ekologi sebagai satu hal yang penting gitu ya, di samping urusan agama. Setidaknya kawan-kawan bisa di pesantren Atorik di Garut, terus juga Al-Miskat di Bogor, bahkan beberapa pesantren juga sudah menggunakan kata ekologi gitu, di pesantren. Tetapi lebih dari itu sebenarnya saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pater, sebenarnya tentang percakapan kita tentang refleksi kebangsaan ini melampaui urusan agama sebenarnya ya. Karena kemudian percakapan ini yang juga di bulan Agustus, dan juga kita tahu hari ini juga hari peringatan masyarakat adat sedunia, ini seperti satu jalinan penting untuk melihat bahwa krisis yang terjadi saat ini, apalagi saat kita sampai pada 80 tahun kemerdekaan ini, itu satu refleksi penting bahwa ekologi itu harusnya juga sejajar dengan percakapan-percakapan berkaitan sama ekonomi. Karena di negara ini ekonomi seolah jadi panglima dan mengalahkan yang lain. Nah, kita sampai pada satu situasi di mana sudah seperti ini harus, kalau tadi juga menyampaikan tentang ini kita bukan bagian kita gitu, bukan kue kita. Jadi kalau diibaratkan ya, ini harusnya mungkin kalau kita bicara 2045 itu Indonesia Emas gitu ya. Ini akan jauh ke situ kalau hanya ekonomi yang jadi panglima, tetapi urusan ekologi itu dikorbankan, dan itu bukan Indonesia Emas, karena justru itu akan ditanggung oleh rakyat di kepulauan, terutama pulau-pulau kecil yang saat ini eksploitasi berkaitan hilirisasi itu terjadi luar biasa. Sehingga penting sekali kemudian membawa bagaimana kita merefleksi 80 tahun ini dengan meletakkan ekologi juga sama pentingnya dengan aspek ekonomi, politik, dan lainnya. Menjelang Hari Kemerdekaan, para narasumber mengajak pemerintah dan generasi muda untuk memberikan perhatian lebih pada kelestarian lingkungan. Pater Mikael mengingatkan, keselamatan bangsa di masa depan bergantung pada bagaimana kita merawat rumah bersama ini. Ngomong tentang kebangsaan Indonesia, memang di dalamnya ada berbagai macam elemen. Dan kita menjadi satu, masyarakat, pemerintah, dan siapapun. Maka sebenarnya saya sendiri berharap bahwa mari kita bersama-sama melihat bahwa keselamatan bangsa ke depan itu tergantung dari rumah yang kita sedang persiapkan ini. Jadi entah itu melalui kebijakan publik ataupun aktivitas lain, kita perlu menjaga dan merawat rumah kita bersama ini seperti kita merawat bangsa kita ini dalam kemajuan. Sementara Sandrayati Moniaga menegaskan, kemerdekaan sejati berarti kesejahteraan bagi semua, termasuk seluruh makhluk ciptaan Tuhan.
80 tahun bukan usia pendek. Iya. 8 tahun adalah satu usia yang cukup matang seharusnya. Tua ya? Dan matang itu harus dimaknai bahwa semua orang sama, punya hak yang sama dan berhak untuk bahagia menikmati kemerdekaan ini, termasuk juga semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih.